Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Puspita Dewi dengan NIM 112111692, kelas K321 MNR, mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Eva Maipa Handayani, STMM. Video presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester Manajemen Strategi. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan atau perusahaan saya sendiri. Langsung saja, materi yang pertama ada latar belakang perusahaan. Melihat peluang yang ada dan masih dicari makanan ringan berbalut coklat dan lezat ini, saya ingin mencoba berbisnis dalam pembuatan produk jajanan yang higienis, lezat, dan tidak kalah dengan tren yang ada tentunya, dengan harga yang cukup ekonomis dan terjangkau. Saat ini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya, mereka lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuatnya, dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Berbagai usaha makanan memang bermunculan dengan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat, apalagi usaha kuliner berupa kue, baik kue kering maupun kue basah. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen secara luas adalah kue brownies, baik kukus maupun panggang. Banyak hal yang menjadikan makanan ini sebagai salah satu primadona makanan yang manis. Misalnya, sangat cocok untuk cemilan, pengganjal perut, sebab brownies mengandung banyak karbohidrat dari tepung jagung dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus dilakukan dan diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait minat para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh order tersebut. Yang selanjutnya, kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Yang selanjutnya ada persiapan mental dan keberanian memulai usaha. Singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Jangan lupa harus siap menghadapi resiko, di mana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Yang kedua ada visi dan misi dari perusahaan kue ini. Pertama, visi perusahaan saya adalah menjadi penerus generasi wirausaha mandiri serta berinteraktif dalam bidang bisnis. Yang kedua ada misi. Yang pertama, menjalankan bisnis dengan mengutamakan pelayanan dalam penjualan serta membangun usaha yang luas untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari kue brownies ini sendiri. Yang ketiga, mengembangkan usaha menjadi berkembang dan mempunyai cabang. Yang keempat, membuat kreasi dan inovasi terbaru. Tidak hanya itu saja. Yang kelima, menyesuaikan rasa dan selera untuk konsumen. Yang keenam, memberi pelayanan yang memuaskan dan terbaik pada konsumen. Yang ketujuh, memberikan harga yang sesuai dengan masyarakat dan terjangkau. Yang selanjutnya ada tujuan dari perusahaan ini. Yang pertama, untuk mencari keuntungan di samping memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, bisa dijadikan oleh-oleh atau hampers dan juga sajian kue atau cemilan yang enak dan sehat. Yang ketiga, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya ada analisa SWOT. Di bawah ini adalah analisa SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Modal yang dikeluarkan sangat terjangkau. Brownies memiliki ukuran yang menarik dan unik. Harganya cukup ekonomis dan banyak pilihan rasa. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Brownies mudah menjadi buluk dan harga bahan baku yang relatif tidak menentu. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Bisa dititipkan di warung-warung terdekat, banyak peminatnya, lokasi dan cukup strategis. Yang keempat, threats atau ancaman. Persaingan usaha yang ketat dan adanya produk usaha yang sejenis. Selanjutnya, ada strategi pemasaran.
adalah dengan cara promosi dan penjualan. Yang pertama, dengan cara promosi, banyak cara dapat dilakukan untuk mempromosikan brownies. Promosi dilakukan melalui online dengan memanfaatkan media sosial dan program reseller, spanduk, atau melalui mulut ke mulut. Yang kedua, target market yang akan membidik pasar menengah atas. Untuk pasar menengah ke atas, harus brownies dengan kualitas istimewa. Dalam artian, mutu dan pelayanan yang baik harus diutamakan. Yang ketiga, penjualan dengan melakukan strategi sebagai berikut. Menjual secara online dengan menggunakan media website dan berbagai media sosial. Dikarenakan kondisi saat ini, saya memaksimalkan menggunakan platform media sosial yang sedang booming. Selanjutnya di sini ada gambaran produk dari toko brownies saya. Di sini ada berbagai macam produk yang ada. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha atau lampiran justifikasi anggaran. Ada investasi awal. Yang pertama ada peralatan brownies, ada oven 1 buah dengan biaya 500.000, mixer 2 buah dengan harga satuan 150.000, total biayanya 300.000, loyang 5 buah dengan harga satuan 30.000, total biaya 150.000. Selanjutnya rak etalase 1 buah, total biaya 2 juta. Selanjutnya ada timbangan 5 buah dengan harga satuannya 15.000, total harganya 75.000. Selanjutnya ada meja kasir 1 unit, harga satuannya 500.000, total harganya 500.000. Selanjutnya ada mesin kasir 1 unit dengan total biayanya 770. Jadi subtotal dari peralatan brownies ini adalah 4.315.000. Selanjutnya ada biaya tidak tetap. Di sini ada bahan-bahan membuat brownies. Yang pertama, tepung terigu dengan 20 kg, harga satuannya 9.000 dengan total biaya 180.000. Gula pasir 5 kg, harga satuannya 11.000, total biaya 55.000. Telur 15 kg, harga per kilonya 25.000, total biaya 375.000. Coklat blok 10 kg, harga satuannya 50.000. Selanjutnya minyak goreng 10 liter, harga per liternya 8.000, total biaya 80.000. Selanjutnya dus kue ada 40 buah, harga satuannya 1.500, total biayanya 60.000. Vanili 2 buah, harga satuannya 1.000, total biayanya 2.000. Piring di sini 1 lusin, total harganya 50.000. Selanjutnya sendok 1 lusin, total biaya 50.000. Adonan wadah besar 5 buah, harga satuannya 10.000. Total biaya 50.000. Apron 5 buah, harga satuannya 60.000. Total biaya 300.000. Baskom 5 buah, harga satuannya 10.000. Total biaya 50.000. Selanjutnya buttercream 5 ons, harga satuannya 2.000 dengan total biaya 10.000. Selanjutnya topping misis atau keju 5 ons, harga satuannya 1.000 dengan total biaya 5.000. Selanjutnya susu coklat 5 ons, harga satuannya 2.000 dengan total biaya 10.000. Jadi di sini subtotal peralatan penunjangnya adalah 1.777.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Yang pertama ada dengan modal kerja awal 1 bulan. Yang pertama ada gaji karyawan. Di sini yang pertama marketing 1 orang, total biayanya 2.400.000. Yang kedua kasir 1 orang, total biaya 1.400.000. Bagian membuat brownies 2 orang, biaya 1 orangnya 1.200.000 dengan total biaya 2.400.000. Selanjutnya sewa toko 1 bulan 1.500.000. Pembayaran air dan listrik 1 bulan 600.000 dan biaya lain-lainnya 1 bulan 200.000. Jadi di sini subtotal modal kerja awal 1 bulan adalah 8.500.000 dengan total biaya pengembangan usahanya adalah 14.592.000. Selanjutnya di sini ada proyeksi penjualan brownies kacang 2024 300, 2025 560, 2026 650, 2027 500, 2028 600. Brownies espresso 2024 450,
2025 650, 2026 710, 2027 730, 2028 750. Yang selanjutnya ada brownies cookies 2024 580, 2025 550, 2026 620, 2027 620, dan 2028 650. Selanjutnya masih proyeksi penjualan dengan jumlah penjualan atau extra time. Brownies kacang 2024 150, 2025 157.500, 2026 165.375, 2027 181.913 perak, 2028 200.104 perak. Selanjutnya ada brownies espresso 2024 170.000, 2025 178.500, 2026 187.425 perak, 2027 206.168 perak, 2028 226.784 perak. Selanjutnya ada brownies kacang 2024 185.000, 2025 194.250 perak, 2026 203.963 perak, 2027 224.359 perak, 2028 246.795 perak. Selanjutnya masih ada proyeksi penjualan dari jumlah penerimaan brownies kacang, brownies espresso, dan brownies cookies dari tahun 2024 ada 228.800.000 rupiah. 2025 ada 17.675.000. Selanjutnya 2026 367.022.250. 2027 ada 380.560.950 perak. Selanjutnya 2028 450.566.944 perak. Selanjutnya di sini ada biaya penyusutan dengan rincian asumsi umur ekonomis, nilai sisa, nilai penyusutan, dan amortisasi. Yang pertama ada dengan nama aset open dengan nilai aktiva tetap atau dalam rupiah 500.000 dan umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa dalam rupiah 166.667 perak dan nilai penyusutan dalam rupiahnya adalah 111.000. Selanjutnya ada meja kasir dengan nilai aktiva tetapnya 520.000, umur ekonomisnya 10 tahun dengan nilai sisa dalam rupiah 52.000 dan nilai penyusutan dalam rupiahnya 46.800. Yang ketiga rak etalase dengan nilai aktiva tetap 2 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun dengan nilai sisa dalam rupiah 200.000 dan nilai penyusutan dalam rupiahnya 180.000. Selanjutnya ada mesin kasir dengan nilai aktiva tetapnya 770.000, umur ekonomisnya 10 tahun, nilai sisa dalam rupiah 77.000 dan nilai penyusutan dalam rupiahnya 69.300. Selanjutnya ada mixer dengan nilai aktiva tetapnya 300.000, umur ekonomisnya 3 tahun, nilai sisa dalam rupiahnya 100.000 dan nilai penyusutan dalam rupiahnya 66.667 perak. Selanjutnya di sini jadi total dari nilai aktiva tetap dalam rupiahnya 4.090.000 dengan nilai sisa dalam rupiahnya 495.667 perak dan nilai penyusutan dalam rupiahnya 473.878. Jadi di sini total biaya penyusutannya adalah 473.878 perak. Selanjutnya di sini ada proyeksi biaya dari biaya produksi 2024
dengan total biaya produksinya 76.266.667 perak. 2025 ada 77.752.000. Selanjutnya 2026 79.347.840 perak. 2027 80.934.797. 2028 dengan 82.553.493 perak. Di sini keterangannya biaya produksi tahun 2 dan 3 mengalami kenaikan 2% dan tahun 4 dan 5 mengalami kenaikan 5%. Selanjutnya biaya marketing dengan tahun 2024 ada 22.400.000, 2025 3 juta, 2026 3.750.000, 2027 4.687.500, 2028 5.859.375 perak. Di sini keterangannya biaya marketing meningkat 25% dari tahun 2025 sampai 2028. Selanjutnya ada salary marketing 2024 dengan harga 28.800.000, 2025 dengan 29.376.000, 2026 29.963.520 perak, 2027 30.562.790 perak, 2028 31.174.046 perak. Keterangannya salary naik setiap tahun 2%. Selanjutnya ada salary markasir dengan 2024 harganya 16.800.000, 2025 17.136.000, 2026 17.478.720, 2027 17.828.254 perak, 2028 18.184.860. Keterangannya salary naik setiap tahun 2%. Selanjutnya ada bagian masak dengan 2024 28.800.000, 2025 29.376.000, 2026 29.963.520 perak, 2027 31.461.656 perak, 2028 33.34.781.000 perak. Keterangannya tahun kedua dan 3 mengalami kenaikan 2% dan tahun 4 dan 5 mengalami kenaikan 5%. Selanjutnya ada biaya penyusutan di sini dari tahun 2024 sampai 2028 adalah 473.878 perak. Biayanya tetap per tahun. Selanjutnya yang terakhir ada biaya utility expense atau listrik dan air. Harga 2024 7.200, 2025 7.416.000, 2026 7.638.480, 2027 7.864.634 perak, 2028 8.103.663 perak. Keterangannya biaya naik 3% dari tahun 2025 sampai 2028. Selanjutnya di sini ada proyeksi cash flow-nya, ada penjualan reguler 2024 brownies kacang 500, 2025 650, 2026 680, 2027 700, 2028 740. Selanjutnya ada brownies espresso di 2024 650, 2025 600, 2026 740, 2027 730, 2028 780. Di brownies cookies 2024 550, 2025 630, 2026 640, 2027 650, 2028 680. Di penjualan extra time brownies kacang di 2024 400, 2025 450, 2026 455, 2027 500, 2028 505.
Di Brownies Espresso 2024 350, 2025 440, 2026 480, 2027 520 dan 2028 530. Selanjutnya brownies cookies di 2024 320, 2025 370, 2026 400, 2027 450 dan 2028 520. Selanjutnya ada masih proyeksi cash flow dengan penjualan dari harga jual reguler dan extra time di sini di tahun 2024 dengan jumlah penjualan 228.800.000 rupiah. Selanjutnya 2025 dengan total biaya 64.975.000. 2026 dengan total biaya 367.022.250. 2027 dengan total biaya 380.560.000 rupiah 950 perak. Selanjutnya 2028 dengan total biaya 450.566.944 perak. Selanjutnya masih di proyeksi cash flow dari pendapatan laba kotor ini penjualan dan biaya produksi adalah 2024 152.533.333 perak. 2025 dengan total biaya 63.940.183 perak. 2026 dengan total biaya 287.674.410 perak. 2027 dengan total biaya 259.626.153 perak. 2028 dengan total biaya 368.013.451 perak. Selanjutnya di sini ada total biaya-biaya, ada biaya marketing dari 2024 dengan total biaya dari biaya marketing, salary kekasih, salary terapis, biaya penyusutan dan utility expense dengan total biaya 84.473.878 dengan laba sebelum pajaknya 68.059.456. Selanjutnya di 2025 dengan total dari biaya-biaya tersebut 86.777.878 perak. Di tahun 2026 dengan total biayanya adalah 89.268.118 perak. Selanjutnya di 2027 dengan total biaya 92.881.793 perak. Selanjutnya di tahun 2028 dengan total biaya 96.830.604 perak. Laba sebelum pajak di tahun 2024 adalah 68.059.456 perak. Di tahun 2025 laba sebelum pajaknya 63.853.405.122 perak. Di tahun 2026 dengan total biaya laba sebelum pajak 198.406.252 perak. Di tahun 2027 260.744.360 perak. Di tahun 2028 dengan total biaya sebelum pajak 271.182.848 perak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.